Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan juga selamat sore untuk Bapak dan Ibu peserta Seminar Nasional Bioteknologi UGM. Perkenalkan, nama saya Nurmal Fiandari, mewakili rekan-rekan saya yaitu Terry Ayu Adriani, Duri, Yono, Slamet Trianto, dan juga Anisetus Wiharjaka. Kami berafiliasi dengan Balai Penelitian Lingkungan Pertanian, akan memaparkan mengenai isolasi dan seleksi bakteri pengoksidasi metana dari biodigester kotoran sapi. Penelitian ini terdiri dari beberapa sesi, diantaranya pendahuluan, metode penelitian, dan juga hasil serta diskusi. Yang melatar belakangi penelitian ini diantaranya sektor pertanian ini menyumbangkan emisi gas rumah kaca atau GRK sebesar 5% dari total emisi gas rumah kaca nasional, di mana metana atau CH4 ini menjadi salah satu kontributor terbesar ya, sebesar 65% dari sektor pertanian. Kemudian diikuti di nitrogen oksida sebesar 31% dan juga karbon dioksida sebesar 4%. Dan dari ketiga sumber ini, lahan sawah menjadi kontributor utama dari sektor pertanian dengan mengemisikan sebesar 69%. Selain lahan sawah, juga terdapat sektor peternakan yang berkontribusi mengemisikan CH4 sebesar 28% dari total emisi antropogenik. Dan dari sektor peternakan ini, yang paling banyak yaitu fermentasi enterik ruminansia dengan kontributor terbesar di emisi metana. Biasanya di Indonesia, beberapa petani memanfaatkan kotoran ternak seperti sapi untuk digunakan sebagai kompos maupun pupuk organik yang kemudian dikembalikan lagi ke lahan pertanian. Namun di sisi lain, petani juga mengumpulkan kotoran ternak ke dalam biodigester untuk dimanfaatkan gas metana yang terbentuk sebagai energi alternatif. Dan di dalam kotoran cair atau slari tersebut, terjadi degradasi bahan organik kompleks melibatkan kelompok-kelompok yang berbeda dari komunitas mikrobiologi seperti mikrob hidrolitik, asidogenik, asetogenik, dan juga metanogenik. Kondisi anaerob pada biodigester atau dengan kondisi oksigen yang terbatas memiliki komunitas arkimetanogen yang melimpah, di mana bakteri ini memang menghasilkan metana sebagai hasil akhir dari aktivitasnya. Bakteri ini memanfaatkan karbon dioksida, metil alkohol, dan juga asetat dan mengubahnya sebagai CH4. Dan dengan aktivitas bakteri metanogen ini mengundang bakteri lain yang memanfaatkan CH4 sebagai aktivitasnya. Dan bakteri itu adalah bakteri metanotrof atau metan oxidizing bakteri, atau biasa disingkat dengan MOB. Dan bakteri ini memanfaatkan CH4 sebagai sumber karbon dalam proses metabolismenya. Bakteri ini memiliki spesifikasi enzim yaitu metan monooksigenase dan mengkonversi metan menjadi metanol pada tahap pertama dalam oksidasi metana menjadi karbon dioksida, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bakteri produksi metan. Dan tujuan dari penelitian ini untuk mendapatkan isolat-isolat hasil isolasi bakteri oksidasi metana dari slari biodigester ternak sapi. Kita beralih ke bahan dan metode. Untuk lokasi penelitian dilaksanakan di kebun percobaan Balai Penelitian Lingkungan Pertanian, lebih tepatnya pada Sistem Integrasi Ternak dan Tanaman 1, dan juga isolasi bakteri dilaksanakan di Laboratorium Balintan. Kegiatan ini dilaksanakan dari bulan Januari hingga bulan Juni tahun 2018, dan juga pengambilan sampel dilaksanakan dengan menggunakan siring sebesar 50 ml, dan sampel kemudian dimasukkan ke dalam botol steril, lalu disimpan, dan kemudian diberikan label. Terdapat beberapa alat dan bahan yang digunakan, dan beberapa diantaranya saya tampilkan pada slide ini, diantaranya laminar airflow, autoclave, gas kromatografi, cawan petri dish, dan juga bahan-bahan lainnya. Untuk metode yang dilaksanakan terdapat 3 garis besar, diantaranya pengambilan sampel yang telah saya jelaskan pada slide sebelumnya. Kemudian kita akan beralih pada isolasi dan pemurnian, di mana pada isolasi ini dibantu dengan media NMS cair sebanyak 45 ml yang dimasukkan ke dalam botol inkubasi dengan ukuran 125 liter.
45 mili NMS ini dimasukkan ke dalam 125 ml botol inkubasi, kemudian ditambahkan 5 ml selari, kemudian ditambahkan gas metana dengan headspace yang mendekati 50% campa dan 50% udara. Kemudian untuk karakteristik morfologi koloni dan pewarna gram, dengan mengamati warna koloni dari pigmentasi yang terbentuk seperti optik, bentuk, margin, dan juga elevasi koloni. Dan untuk kegiatan ini diamati langsung dengan menggunakan mikroskop stereo. Untuk seleksi isolat berdasarkan kemampuan oksidasi metan, dilakukan dengan pengujian aktivitas oksidasi metan dari berbagai isolat yang diperoleh menggunakan gas kromatografi. Dan perhitungan presentasi penurunan konsentrasi gas metan dilakukan dengan formulasi ini. Untuk hasil penelitian diperoleh 4 koloni bakteri, diantaranya BD1, BD2, BD3, dan juga BD4, di mana diharapkan bakteri-bakteri ini dapat menggunakan metana sebagai aktivitas metabolismenya. Dan dari sini juga diharapkan dapat diperoleh biakan murni, di mana biakan murni ini hanya terdapat 1 bakteri. Dan kita mengulang sebanyak 3 hingga 4 kali untuk memperoleh biakan murni. Hasil pewarnaan gram dan bentuk sel bakteri disajikan pada tabel 1, di mana hasil pewarnaan ini menunjukkan bahwa 4 isolat bakteri ini merupakan gram negatif. Dan biasanya, dan memang betul, bahwa bakteri pengoksidasi metan ini merupakan kelompok bakteri gram negatif yang memang menggunakan metana sebagai sumber karbon dalam proses metabolismenya. Kemampuan isolat dalam mengoksidasi metana tersaji pada gambar ini, dan masing-masing isolat memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain, di mana BD2 ini memiliki kemampuan mereduksi yang paling tinggi yaitu sebesar 40%, dan inkubasi selama 7 hari memiliki waktu terbaik dibandingkan dengan inkubasi dengan 10 hari maupun 15 hari. Memang perbedaan kemampuan oksidasi metan ini pada setiap isolat berbeda satu sama lain, bergantung pada jenis MMO enzim dan juga ketersediaan oksigen. Dan oksidasi metan ini dikatalisis oleh enzim MMO membutuhkan 2 elektron, yaitu O2 dan juga NADH. Dan oksigen menjadi faktor pembatas bagi bakteri dalam mengoksidasi metan untuk mengubah metana menjadi karbon dioksida, air, dan maupun biomasa sel untuk menghasilkan energi untuk pertumbuhan bakteri. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa isolasi bakteri dari slide cair dihasilkan 4 isolat, diantaranya BD1, BD2, BD3, dan BD4, dan memiliki potensi dalam mengoksidasi metan. Dan presentasi penurunan konsentrasi metan tertinggi selama inkubasi 7 hari dihasilkan oleh isolat BD2, yaitu sebesar 40%. Dan pemanfaatan bakteri pengoksidasi metan diharapkan sebagai teknologi untuk mengurangi metana yang terlepas ke atmosfer. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih telah menyimak dan mendengarkan presentasi dari saya. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.